Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Pyo Wol mau membalaskan dendam kematian dari Geomu. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Mo Gahi dan Mu Geom, yang sedang dikepung oleh seseorang. Di sana Mu Geom menyuruh Mo Gahi tetap berada di belakangnya. Orang di sana sudah mulai maju dikit demi sedikit ke arah Mu Geom dan Mo Gahi. Di sisi Mu Geom dan Mo Gahi mereka sudah tidak bisa kemana-mana karena mereka sudah berada di ujung tebing. Ketua dari orang-orang di sana dia berkata, kalau mereka tidak membutuhkan apa-apa, tapi mereka menginginkan satu hal, yaitu pedang yang dipegang oleh Mo Gahi. Nama dari pedang itu adalah pedang Gongpo. Di sana Mu Geom bertanya, kenapa mereka bisa tahu kalau Mo Gahi memilikinya? Orang di sana berkata, kalau dari perkataan Mu Geom tidak bersedia menyerahkan pedang Gongpo tersebut. Dan pria itu juga tidak mau kehilangan pedang Gongpo. Pedang Gongpo adalah salah satu dari 3 pedang hebat yang ditempa bersama-sama oleh master legendaris Uezi dan Gan Jieng, dan satu-satunya pedang yang masih ada dan hampir tidak diketahui oleh dunia. Pria di sana tidak menyangka, kalau pedang Gongpo akan diwariskan dalam keluarga yang tidak dikenal. Setelah itu, ketua tersebut langsung menyuruh para prajuritnya menyerang Mu Geom dan Mo Gahi. Orang-orang itu pun langsung menyerang Mu Geom dan Mo Gahi. Di sana Mu Geom sebisa mungkin menahan serangan-serangan dari orang-orang tersebut. Mu Geom berusaha dengan keras untuk melawan orang-orang di sana. Setelah itu Mu Geom memusatkan kekuatannya di pedangnya dan langsung menebas orang-orang tersebut. Para prajurit dari pria di sana pun mulai terlempar satu persatu karena terkena oleh serangan dari Mu Geom. Setelah itu ketua dari orang-orang di sana pun mulai bersiap mau bertarung juga untuk melawan Mu Geom. Dengan tiba-tiba orang itu sudah melesat ke arah Mu Geom. Tetapi untungnya serangan dari orang itu masih bisa dihindari oleh Mu Geom. Di sana Mo Gahi mengkhawatirkan Mu Geom. Di sisi Mu Geom dia menatap orang itu dengan tatapan yang tajam. Dan setelah itu mereka berdua pun sudah bersiap mau menyerang satu sama lain. Serangan mereka berdua pun mulai saling berbenturan. Mereka berdua saling menikmati pertarungannya. Di sana Mu Geom mulai mengeluarkan semua kekuatannya, dan langsung menyerang orang tersebut. Akan tetapi serangannya berhasil ditahan oleh orang tersebut. Orang di sana memuji Mu Geom karena keterampilan seni bela dirinya cukup mengesankan dan karena itulah dirinya tidak akan mudah untuk mengalahkan Mu Geom sendirian. Setelah itu orang tersebut menyuruh anak buahnya untuk menyerang Mo Gahi terlebih dahulu. Dengan tiba-tiba salah satu prajuritnya bertanya, kalau ada jurang di belakang Mo Gahi dan di depannya ada Mu Geom yang menjaga, lalu bagaimana mereka akan menyerang? Setelah itu orang yang bertanya tadi langsung dipukul oleh tetua mereka, dan orang itu pun langsung mengatai prajuritnya pengecut dan gampang menyerah. Orang itu berkata, kalau dirinya punya rencana, jadi para prajurit hanya percaya dan menyerang. Dan orang itu bertanya pada para prajurit, apakah tetua akan membunuh prajuritnya sendiri? Setelah itu orang itu pun langsung menyuruh para prajuritnya menyerang Mu Geom dan Mo Gahi kembali. Di sana Mu Geom mulai kesal karena mereka tidak mau menyerah. Para prajurit pun mulai mendekat, dan serangan dari prajurit itu masih bisa ditahan oleh Mu Geom. Tetua mereka berkata, para prajuritnya pasti bisa melakukannya, kalau mereka mau mencoba. Ketua mereka sudah bersiap kembali untuk menyerang Mu Geom. Setelah itu orang itu pun langsung menembakkan sebuah kekuatan ke arah Mo Gahi, dan serangan itu pun langsung melesat cepat ke arah Mo Gahi. Di saat Mu Geom masih sibuk bertarung melawan para prajurit dari orang tersebut, di sisi Mo Gahi dia terkena serangan, meskipun serangan itu masih belum mengenai area vital Mo Gahi. Di sana Mu Geom berteriak memanggil Mo Gahi. Setelah itu Mu Geom langsung menyerang para prajurit-prajurit di sana untuk membuka jalan untuk bisa pergi ke tempat Mo Gahi. Di sana Mu Geom bertanya pada Mo Gahi, apa dirinya baik-baik saja? Dengan tiba-tiba ketua dari para prajurit berkata, kalau mereka harus menyerahkan pedang Gongpo itu. Di sisi Mu Geom dia menyuruh Mo Gahi tetap bersamanya. Di sana Mo Gahi merasa kalau akan sulit melindungi dirinya dan membawanya keluar dari sana. Dan dirinya merasa menjadi beban buat Mu Geom. Dengan tiba-tiba Soma datang di tempat tersebut, dan menyapa Mo Gahi. Di sana Mo Gahi terkejut dengan kedatangan Soma.
Di sana Soma bertanya pada Mok Gahi, apa dirinya masih mempunyai dendeng? Di sana Mok Gahi berkata kalau yang dia berikan pada Soma adalah yang terakhir. Di sana Soma pun lesu karena dirinya tidak mendapatkan dendeng. Dengan tiba-tiba Mok Gahi berkata, kalau dirinya bisa membuatnya lagi untuk Soma. Tapi jika Soma menyelamatkan dirinya, maka Mok Gahi akan membuatkannya lagi. Di sisi orang di sana, dia berkata pada Soma, kalau orang dewasa lagi sibuk, jadi orang itu menyuruh Soma jangan ikut campur. Dengan tiba-tiba Soma melepaskan senjatanya, dan dia langsung memenggal kepala dari orang tersebut, dan dia langsung melesat ke arah para prajurit-prajurit, dan Soma pun langsung membantai mereka semua dengan senang gembira. Setelah itu Soma pun berhasil mengalahkan semua orang di sana. Dan Soma pun meminta pada Mok Gahi untuk dibuatkan dendeng yang sangat enak. Di sana Mok Gahi mengiyakan perkataan dari Soma, dan Mugeom di sana tidak percaya kalau semuanya dikalahkan dengan cepat. Dan Mugeom bertanya-tanya siapa anak di depannya itu, karena anak itu seperti iblis kecil. Tidak lama setelah itu, Piowol pun datang ke tempat tersebut. Di sana Piowol berkata, kalau dirinya mendengar kalau mereka menyebutkan pedang Gongpo. Dan Piowol bertanya, apakah itu pedangnya? Piowol di sana bertanya kembali pada Mok Gahi, apakah dirinya boleh melihatnya? Di sana Mugeom berterima kasih, karena telah menyelamatkan dirinya dan Mok Gahi. Dan di sana Mugeom mau melarang Piowol untuk melihat pedangnya, akan tetapi di sana Mok Gahi tidak mempermasalahkan Piowol untuk melihat pedang tersebut, apalagi dirinya memang tidak mampu menjaganya sendiri. Setelah itu Mok Gahi memberikan pedang itu pada Piowol, dan Piowol pun mengeluarkan pedang tersebut. Di sana Piowol merasa bingung, karena mereka membungkus pedang itu dengan rapat. Di sana Piowol merasa kalau ketajaman dan kekuatan pedangnya sangat luar biasa, akan tetapi dilahnya agak pendek, dan bentuk seperti itu sudah jarang dibuat. Di sana Piowol berkata, kalau pedang itu layak disebut sebagai pedang legendaris, tapi tidak cocok untuk pertarungan nyata, lebih cocok dipakai dalam upacara saja. Menurut Soma pedang itu terlihat keren. Di sana Piowol menjelaskan perbedaan pedang bermata 1 dan 2, kalau untuk pertarungan, pedang bermata 1 lebih mudah digunakan daripada yang bermata 2, dan tentu saja, itu bukanlah satu-satunya penilaian atas pedang. Di sana Mok Gahi berkata, kalau sejak dulu pedang dianggap sebagai penghubung antara langit dan manusia. Karena simbolisme itulah, beberapa pedang bernama dan dianggap sebagai benda suci, dan pedang yang dibawa Mok Gahi juga sama. Di sana Mugeom merasa cemas, apa yang akan terjadi pada Mok Gahi nantinya kalau dia membawa pedang Gongpo. Setelah itu, Piowol bertanya pada mereka berdua, kemana mereka akan membawa pedang tersebut. Mok Gahi berkata, kalau dirinya akan pergi menuju Cheoneunjang, dan pedang itu adalah mas kawinnya, karena itu adalah satu-satunya barang warisan yang tersisa dari keluarga Mok Gahi. Dirinya sedang dalam perjalanan untuk menikah dengan Huayu Cheon, tuan dari Cheoneunjang. Setelah itu kita beralih di pelabuhan. Di sana ada Master Aula luar Cheoneunjang yang bernama Nosan. Dia memperkenalkan dirinya pada Mok Gahi kalau dirinya adalah kepala aula luar Cheoneunjang. Di sana Nosan bersyukur Mok Gahi selamat. Ternyata Nosan ke sana karena mendengar kalau Mok Gahi diserang. Jadi tuannya langsung mengutus Nosan. Dan di sana Nosan meminta maaf karena seharusnya dirinya harus lebih waspada. Setelah itu Nosan meminta pedang itu, karena dialah yang akan menyimpan pedang tersebut. Di sana Mok Gahi tidak mau, karena itu warisan keluarganya, jadi Mok Gahi sendirilah yang akan menjaga pedang itu sampai akhir. Nosan pun menyetujui Mok Gahi, dan setelah itu Nosan berkata, kalau dia mendengar kalau Mok Gahi ditolong saat diserang. Mok Gahi berkata, kalau bukan karena mereka, mungkin dirinya sudah celaka. Setelah itu Nosan pun mendekati Piowol. Di saat Nosan mau mendekati Piowol, tiba-tiba Yu Jangrak mendekati Nosan, dan Yu Jangrak bertanya, ada apa? Sebenarnya ini. Di sana Nosan memperkenalkan dirinya, dan dia berterima kasih karena telah menyelamatkan Mok Gahi. Di sana Yu Jangrak awalnya bertanya-tanya siapa yang membawa pengawal. Ternyata itu adalah orang dari Cheoneunjang. Di sana Yu Jangrak berkata, kalau dirinya tidak melakukan apa-apa. Tapi di sisi Nosan dia tidak sependapat dengan apa yang telah dikatakan Yu Jangrak, karena kelompok dari Yu Jangrak benar-benar telah menyelamatkan Mok Gahi.
Di sana Yu Jangrabia berkata, kalau dirinya tidak melakukan apa-apa. Karena dirinya tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Piao Wol dan Soma. Di sana Nosan ingin mengundang mereka semua ke Cheoneunjang sebagai tanda terima kasih. Setelah itu kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Yo Hwayong dari pedang besi abadi. Di sana ada salah satu anak buahnya melapor, kalau dirinya gagal, dan bukan hanya gagal merebut pedangnya, tapi anggota Cumade yang mereka sewa juga tewas. Ternyata orang yang menyerang Mok Gahi adalah orang sewaan dari pedang besi abadi. Di sana Hwayong berkata, kalau mereka benar-benar sekuat itu, karena bisa menghabisi Cumade. Orang di sana berkata, kalau bukan itu alasannya, ada kekuatan ketiga yang ikut campur. Di sana Hwayong menyuruh menghubungi Haumun dan meminta mereka mencari tahu siapa dalangnya. Orang di sana bertanya, apa haruskah mereka mengajukan permintaan baru ke tempat yang lain? Dan orang di sana berkata, kalau terus seperti ini, pedangnya pasti jatuh ke tangan Cheoneunjang dan tuan mereka kemungkinan besar akan mengirimkannya ke Tuan Wugeomsan sekutu mereka, dan Tuan Jang Pyeongsan dari Wugeomsan sangat terobsesi dengan pedang. Jika dia mendapatkan pedang itu, dia pasti akan semakin mendukung Cheoneunjang, dan kalau itu terjadi, posisi Juhaijang di Eunsi akan semakin terdesak. Di sana Hwayong berkata, kalau kita harus mencari ahli bela diri kuat yang bisa menandingi Tuan Wugeomsan. Di sana anak buahnya bertanya, apa ada ahli seperti itu? Kita butuh orang sekelas 8 konstelasi untuk menyainginya. Tapi siapa yang mau memusuhi Tuan Wugeomsan? Di sana Hwayong berkata, kalau dirinya kenal seseorang, jadi jangan khawatir. Kalau Hwayong yang meminta orang tersebut, pasti akan membantu. Kita beralih di tempat Cheonen Manor. Di sana ada Mai Bulgun, kepala pengurus Cheoneunjang. Dia di sana menyambut kedatangan dari Piao Wol dan yang lainnya. Dia juga berterima kasih karena telah mengunjungi tempat tersebut. Dan dia menyuruh semua beristirahat terlebih dahulu. Lalu hadiri jamuan makan malam nanti. Di sana Yu Jangra berterima kasih atas undangan makan malamnya. Setelah itu Mai Bulgun berkata, kalau Mok Gahi sudah disiapkan tempat khusus. Akan tetapi Mok Gahi tidak mau, karena dirinya ingin tinggal di ruang tamu bersama yang lain. Di sana Mai Bulgun berkata, kalau tuannya memerintahkan agar Mok Gahi diberi tempat khusus. Di sana Mok Gahi berkata, kalau dirinya belum menjadi bagian dari Cheoneunjang, jadi tinggal di ruang tamu menurutnya sudah sepantasnya. Di sana Mok Gahi merasa kalau Mai Bulgun itu tidak menyenangkan, dan Mok Gahi lebih memilih orang-orang yang telah menyelamatkannya. Di sana Mai Bulgun berkata dengan wajah yang agak kesal. Mai Bulgun di sana berkata, kalau itu yang mau Mok Gahi inginkan, maka dirinya memperbolehkannya. Dan dia berkata pada Mok Gahi, kalau Mok Gahi kurang nyaman, dia memohon untuk memberitahu dirinya, maka dia akan memindahkan Mok Gahi kapan saja. Di sana Mok Gahi berterima kasih. Setelah itu Mai Bulgun pun pergi dari tempat tersebut. Di sana Mugeom bertanya pada Mok Gahi, apa Mok Gahi baik-baik saja? Di sana Mok Gahi menjawab, kalau dirinya baik-baik saja. Setelah itu tiba-tiba Soma menyapa Mok Gahi, dan Soma bertanya, apa lelaki tadi itu mau dirinya bunuh? Apakah Mai Bulgun akan dibunuh oleh Soma? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.